Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ahsan, amal yang ahsan, amal yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya? Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh imam kita, Imam Fudail bin Iyad. Apa maksud daripada ahsanu amal? Amal yang ahsan, amal yang dianggap baik, amal yang dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad. Yang pertama syaratnya, amal itu dianggap ahsan, yaitu dengan niat yang ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas syarat amal ahsan. Sesuatu perbuatan yang tidak ikhlas itu tidak berguna apa-apa. Tidak ada gunanya sama sekali. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan tidak ikhlas. Harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah seseorang itu beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh menyekutukan sedikit pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sedikit pun disirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti ikhlas sebenarnya. Tidak boleh dicampur baurkan dengan pemikiran-pemikiran lain, dengan aturan-aturan lain, kecuali aturan yang datang dari Allah. Tidak boleh mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas syarat amal diterima. Inilah yang Rasulullah SAW jelaskan. Innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang illa ma kana khalisa, kecuali dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ikhlas ini sangat penting. Sehingga ikhlas ini fungsinya sangat luar biasa. Apa fungsi daripada ikhlas itu? Yang pertama, Allah memberikan pahala kepada seseorang yang beramal dengan ikhlas. Di samping itu juga Allah mengampuni dosa orang yang ikhlas beramal. Yang kedua, orang yang ikhlas beramal bisa menaklukkan syaitan. Biasanya setan yang menggoda manusia. Tapi orang yang ikhlas beramal, setan itu yang takut kepada manusia. Kenapa bisa begitu? Karena ada semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fungsi daripada ikhlas itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhlas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang menjadi catatan bagi kita dalam kehidupan. Ketika kita beramal harus ikhlas. Apalagi fungsi ikhlas sesungguhnya. Dalam beberapa penjelasan kita bahwa fungsi ikhlas berikutnya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan di akhirat kelak nanti. Allah memberikan perlindungan di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita benar-benar ketakutan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia akan mengatakan LPJ nanti di akhirat. Laporan pertanggungjawaban perbuatan kita ketika kita di dunia.
maka kunci diterimanya amal seseorang harus ikhlas agar Allah memberikan perlindungan di akhirat kelak nanti. Yang kedua, kata Imam Fudail bin Iyad, agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, shawab. Ini yang kedua, shawab. Apa itu shawab? Aktivitasnya harus benar. Benar itu ada dua bagian. Yang pertama, prosesnya harus benar. Yang kedua, tujuannya harus benar. Ada orang yang berbuat prosesnya salah, tujuannya benar. Mungkin ikhwan fillah rahimahullah pernah nonton film Robin Hood. Film Robin Hood tujuannya sangat luar biasa sekali, mulia sekali untuk menolong orang miskin, tetapi dengan cara mencuri. Tujuannya benar tapi prosesnya salah, tetap dianggap aktivitas yang salah, bukan shawab, bukan benar, dan itu tertolak. Ada orang tujuannya salah, prosesnya benar. Ada orang yang berjual beli, dia jujur, agar orang mengetahui dia jujur, dan tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya agar orang banyak membeli produknya karena kejujurannya. Di sini tujuannya sudah salah, prosesnya benar. Itu juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Shawab, prosesnya harus benar, tujuannya harus benar. Inilah yang dianggap yang ahsan amalnya. Dapat kita simpulkan ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus shawab, harus benar aktivitasnya, amalnya harus benar, prosesnya harus benar, tujuannya harus benar. Hanya dengan itu saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah kita karena tidak ikhlas, karena tidak shawab, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Setiap kita berusaha untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah, tapi berbuat kebaikan jangan sampai menyalahi aturan yang ada. Harus ikhlas dan harus benar prosesnya dan tujuannya, karena inilah satu-satunya jalan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita camkan ikhwan fillah rahimakumullah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.